Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Darwanto Hikmatologi, serial rangkaian berpikir, mengajak diri kita masing-masing untuk melembut cerdaskan hati nurani, sehingga kelenjar otak kita bekerja tidak saja berdasarkan indrawi, namun lebih dari itu berdasarkan kapabilitas, kemampuan hati nurani yang berusaha dijaga dengan fitri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertarungan, perlombaan, pertandingan ideologi anak manusia rupanya tidak pernah mengenal henti, karena masing-masing ideologi ingin menguasai alam semesta ini, sehingga tidak ada satupun anak manusia ketika mendirikan bangsa dan negara yang diikat dalam satu persaudaraan yang bersifat primordial, suku, bangsa, agama yang di Indonesia beragam, maka menjadi niscaya ideologi yang disepakati harus mampu untuk mewadahi seluruh kebineka tunggal ikaan itu. Masih menampilkan hikmatologi, kali ini kita akan melihat dari sisi ideologi. Kami beri tema dengan hikmah ideologi. Jadi perspektif ideologi dalam hikmatologi. Saya tulis dalam rangkaian syair Sabdana. Immanuel mengajarkan insan, Tuhan konstruksi idealita tertinggi. Spiritual memaknai idealita dalam ragam jalan keyakinan. Intelektual upaya ideal memahami dasar kebangsaan. Moral, sikap teguh ideal diyakini dalam kebenaran. Fisikal dituntun ideologi mempercayai simbol kebenaran. Sosial, tuntunan ideal saling tukar kefahaman kebangsaan. Environmental, membentengi ideologi dari seluruh bentuk gangguan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita berbicara ideologi, maka jika kita memakai tolok ukur hikmah, maka kita akan menemukan 7 hal, yakni mulai dari Immanuel sampai dengan
environmental. Kami eja dengan bahasa Indonesia untuk memudahkan kita memahami dan menghafalkan. Immanuel mengajarkan insan, Tuhan konstruksi idealita tertinggi insan. Apa maknanya? Bahwa semua manusia memiliki konsep ideal tentang Tuhan. Tentu konsep ini di Indonesia didasarkan pada keyakinan agama dan kepercayaan yang boleh tumbuh kembang untuk merajut falsafah kebangsaan, menerjemahkan, mengejawantahkan nilai-nilai dari falsafah kebangsaan. Secara spiritual, memaknai idealita dalam ragam jalan keyakinan. Mereka yang ada atau pejalan-pejalan, musafir-musafir spiritual dalam beda agama, manakala kemampuan tauhid atau kemampuan bertuhannya telah mencapai saturitas atau kedewasaan, maka mudah memahami spiritualitas dari agama dan keyakinan yang berbeda. Dan ideologi bangsa Indonesia ada di dalam semangat itu. Intelektual upaya ideal memaknai dasar hidup kebangsaan. Dalam pembahasan yang lalu, kita sudah mencoba masing-masing sila kita pakai sebagai dasar untuk pengembangan inovasi dari ilmu pengetahuan sekaligus pengejawantahan dari ilmu pengetahuan yang didasarkan pada falsafah Pancasila. Moral, sikap teguh ideal diyakini dalam kebenaran. Moralitas bangsa ini menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan moral yang berperadaban, moral yang menjunjung tinggi sopan santun antara masing-masing insan. Jika terjadi penyelewengan karena tidak padunya hikmatologi kehidupan, fisikal dituntun ideologi mempercayai simbol kebenaran. Dan simbol kebenaran itu bagi bangsa kita Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di dada bukan menggantikan tauhid, namun sebagai pengikat rasa kebangsaan dan kenegaraan kita. Kemudian sosial, tuntunan ideal saling tukar kefahaman kebangsaan. Jika diangkat oleh Bung Karno dengan gotong royong, maka gotong royong itu tidak berdiri sendiri, tapi gotong royong kebersamaan didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Tanpa nilai Pancasila, maka gotong royong akan cenderung bersahwat setan dunia. Maknanya bahwa boleh jadi manusia bergotong royong, tetapi untuk
memupuk kekayaan, harta benda, dan tahta diri, serta kelompok-kelompok yang sehati. Bukan kelompok besar yang bernama bangsa Indonesia. Environmental membentengi ideologi dari seluruh bentuk gangguan. Rumusan oleh para pendiri bangsa bentuk gangguan itu diwujudkan dalam Indonesia tidak akan mengembangkan, bangsa Indonesia tidak akan mengembangkan ateisme, komunisme, marxisme, liberalisme, namun juga tidak akan dikuasai oleh sekularisme, liberalisme, dan kapitalis. Namun dalam kenyataan panjang perjalanan anak bangsa ini, masing-masing ideologi yang dipedomani oleh bangsa-bangsa lain selalu berusaha untuk menggerogoti nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, niscaya tidak menjadi gentar dan niscaya tidak menjadi kerdil, miskin pemikiran bangsa ini ketika melihat kondisi bangsa masih belum mencapai adil makmur secara totalitas, tidak serta-merta mengganti Pancasila. Namun Pancasila sebagai sumber nilai idealitas tidak pernah akan berhenti untuk dicapai. Maknanya bahwa untuk mencapai negara paripurna berdasarkan Pancasila, kita harus sadar semua berproses, tak berkesudahan. Kecuali Tuhan menggulung meluluh lantakkan bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.